Hai guys, itu bersama Derby. Nggak nyampe sebulan yang lalu itu Amin Rais itu bilang pemerintahan Prabowo itu bobrok. Nah, nggak lama kemudian, baru aja kemarin lah ya kita anggap lah ya, dia malah memuji-muji anaknya dan mengingatkan Prabowo dia pernah berjasa membantu Prabowo. Istilah lain, nyari job buat anaknya. Kita bahas. Ini dia reaksinya. Bukannya kalau bulan puasa itu setan pada dikurung ya? Iya kan? Tapi ini kok Kita anggaplah sebulan yang lalu ya, walaupun nggak nyampe sebulan yang lalu, mengatakan zaman Prabowo ini bobrok. Habis itu guys, nggak lama kemudian, eng. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing. Coba guys, transisinya itu kayak nggak lembut loh, kayak kasar gitu loh. Saya pernah berjasa atau saya pernah bersama-sama Prabowo. Nah, habis itu langsung masuk ke anaknya. Kayak nggak ada jembatannya gitu loh. Ya ada apa antara kau mengungkapkan kembali masa lalu dengan anakmu, kayak nggak, kayak kasar gitu loh. Ngerti gak guys? Oke. Dan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor Ini masuk ini. 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di mana di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda. Tanpa terkecuali di note sama si tua bangka ini. Oke, ternyata tujuannya adalah kita pernah satu kolam loh Pak Prabowo. Memang 2024 kami nggak dukung Bapak. Tapi Bapak adalah presiden kami semua. Ingat dong, putri saya pernah ketemu sama Bapak. Dan putri saya lulusan luar negeri. Oh my God, ketampar bolak-balik nggak tuh? Dengan apa? Ketika Pak Prabowo ketemu sama Kang Deddy dengan di Jawa Barat ya, dengan beserta gubernur yang lain, dia mengatakan, dengar nih, Prabowo mengatakan nggak penting lulusan luar negeri kalau nggak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Karena beda kelasnya. Kalau lu pernah kuliah luar negeri tapi pengalamanmu belum pernah kecemplung di rakyat langsung, bersentuhan dengan rakyat langsung, maaf, nggak masuk kriteria Prabowo. Mohon maaf nih. Jadi jangan terlalu berharap ya. Kemarin kau bilang bobrok. Sekarang kau minta kau ajuin anakmu untuk menjadi apa? Wakil menterinya Prabowo atau jadi apa? Jelas dulu dong. Atau requestnya itu jelas apa permintaannya. Jangan kayak gini ngambang. Kayak tai di sungai ngambang. Oke, next. Amin Rais mengusulkan agar anaknya yang perempuan itu bisa bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais. Semua anak disebut loh guys. Jadi bukan hanya anak yang pertama, bukan. 5-5 yang disebutkan. My God, ini mau ngambil pekerjaan apa sih?
bapaknya terbukti jadi gelandangan, itu udah pasti akan nurun ke anak-anaknya. Jadi apa? Mau jadi apa? Apa? Gini aja deh. Pernah jadi manfaat apa anak-anaknya buat negeri ini? Sehingga dia harus jadi menteri. Atau wakil menteri. Atau jadi apa? Staf khusus. Atau BUMN. Oh my God. Oke. Next. Anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Mbak Amin Rais nongol. Dia mengungkit masa lalu waktu Mbak Amin Rais menjadi tim penasehat pemenangnya Prabowo sama Pak Hatta. Kan kalah waktu itu. 2014 sampai 2024. Buat apa diungkit yang telah berlalu? Dan situ pun Pak Prabowo kalah telak dengan Pak Jokowi, ya kan? Karena kamu, Min. Mbah Amin Rais sudah capek untuk mempromosikan Pak Prabowo, kalah telak. Ya gara-gara Mbah Amin Rais orangnya jahat sih, ya, otaknya kotor. Jadi ya tidak diizinkan Tuhan, ya kan? Yes, tidak diizinkan Jadi Tuhan. buat apa mengungkit yang telah lalu, ya Mbah Amin Rais? Buktinya Pak Jokowi menang, ya. Setelah 2000 Pak Jokowi lah mengusung Pak Prabowo, yang makanya menang, ya. Itulah kenapa Pak Jokowi orang yang baik dan tulus hatinya. Jadi kalau karena kau jadi penasehat kau kalah, jangan kau mengklaim bahwa kemenangan Prabowo sekarang karena kau. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Kalau kau pernah bersama seseorang di 2 periode, bahkan 10 tahun lah kau bilang ya Amin Rais ya. 10 tahun kau pernah bersama-sama bergandengan tangan. Ya. Dan saat bergandengan tangan sama kau yang menjadi penyebab dia itu Prabowo itu kalah. Yes. Narasi yang Amin Rais lakukan terus semasa dia dekat Prabowo adalah narasi sayap ekstremis kiri. Itu bagaimana secara fanatik, ya, secara memainkan isu-isu agama yang fanatik mereka terus gulirkan. Itu kan cacar Amin Rais. Makanya ketika Pilpres kemarin dilakukan hal yang sama dengan memilih Anies Baswedan. Permainan kotor dengan memakai tameng agama. Itu terus yang mereka mainkan. Dan ketika Prabowo 2 kali kalah gara-gara ulahnya Amin Rais, lalu tiba-tiba pas dia menang dan dia nggak berkontribusi, dia minta jabatan, nggak habis pikir saya. Yang lain aja yang mendukung Prabowo di 3 periode bahkan, di 2014 sampai 2024 menang, nggak ada tuh minta jabatan, nggak ada, banyak yang nggak minta jabatan. Nah dia, yang buat kalah Prabowo tuh dia waktu 2 kali periode. Dan yang ketiga ini pas Prabowo menang, dia nggak terlibat. Dia minta kerjaan loh, ini kacau, ini kacau. Nggak nyampe otakku guys, nggak nyampe asli sama Mbah ini. Oke. Dan ya itu versinya Mbak Amin Rais ya. Tetapi bahwa versinya orang lain yang ekstrim mungkin justru akan mengatakan sebaliknya Mbak. Nah, apa itu? Ini kan namanya analisa politik. Setiap kepala orang berbeda-beda analisa. Nggak apa-apa. Yang penting tinggal yang paling mendekati fakta itu yang mana terkait analisa itu. Gitu. Kalau saya justru menganalisa sebaliknya Mbak Amin. Sebaliknya seperti apa? Yakni bahwa gara-gara ada Mbak Amin Rais bersama Pak Prabowo pada 2014 dan 2019, itulah yang kemudian mengapa Pak Prabowo kalah. Kalau menurut saya begitu, nggak tahu. Sama. Menurut panjenengan yang lain. Sama Pak, tenang. Silakan, monggo Pak, lanjutkan Pak. Beda pendapat, ya boleh-boleh saja. Namanya juga analisa politik ya. Jadi kalau menurut saya begitu, justru karena ada Mbak Amin Rais yang terlalu ngotot di depan muncul membela Pak Prabowo ya pada 2014 dan 2019, itulah kemudian mengapa Pak Prabowo kalah. Karena di kalangan orang-orang nasionalis, apalagi di kalangan Nahdien, itu hampir ada ideologi, ada agama politik yang mendasarkan atas statement Gus Dur gitu. Kalau ketika itu ya
di mana ada Mbak Amin Rais, ya itu yang jangan dipilih gitu. Jangan pilih kalau ada calon pilpres di belakangnya ada Mbak Amin Rais. Dan itu dipakai betul itu dipakai betul ideologi itu, ideologi tanda petik ideologinya ya. Makanya kalau kemudian Mbak Amin Rais menagih jasa, katakanlah begitulah ya, balas jasa kepada Pak Prabowo hari ini yang sudah jadi presiden, menawarkan putrinya itu ya lulusan cum laude dari Jepang. Menurut saya menurut saya ya walaupun terserah Pak Prabowo ya, tapi kalau saya sih malu gitu ya kalau saya jadi Mbak Amin Rais nggak akan mentolo, nggak sanggup menyampaikan begitu. Yes, ini sama dengan mentololkan diri sendiri. Aku harus terus tegaskan ini ya, Mbak Amin Rais ya. Pak Prabowo itu kalau itu karena Mbah. Karena Mbak, entah itu karena Mbak ada di struktur yaitu tim pemenangannya Prabowo Hatta atau Prabowo Sandiaga Uno, atau juga dikalahkan oleh semua ideologi dari Mbak Amin yang begitu ekstrim. Aku pertegaskan lagi, yang begitu ekstrim. Saat ini udah gak mempan berpolitik, pemilihan umum, memainkan isu-isu agama, nggak mempan. Mungkin dalam tingkat regional masih mempan di beberapa tempat. Jakarta buktinya kemarin tuh 2017. Tapi untuk dinaikkan ke tingkat skala nasional, mohon maaf, tidak ada tempat untuk kalian semua. Dan ini saya akhiri ya, khususnya anak-anak yang Mbak Amin ya. Kalau memang butuh job, ya mungkin Pertamina itu butuh kerjaan tuh. Pertamina, ya tukang isi ya bisa dimasukkan, ya apalagi ya. Air biru itu juga masih menyediakan lowongan pekerjaan untuk air biru. Apalagi ya guys ya. Apalagi ya guys. Nah, teman-teman yang tahu info loker bisa tag Amin Rais ya. Kasihan sampai harus betul kata Bapak ini, harus sampai mentololkan diri sendiri ya. Kalian yang punya loker yang udah pasti akan menerima anak-anaknya yang lulusan luar negeri, silakan tag Mbak Amin. Thank you guys. Bye bye.